Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang mengusung program Asta Cita resmi memasuki 100 hari masa kerja pada 28 Januari 2025. Asta Cita mengusung 8 program utama yang dibidik untuk mewujudkan Indonesia maju dan makmur. 8 misi Asta Cita tersebut utamanya untuk mencapai swasembada atau ketahanan pangan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam 100 hari pertama ini tentunya sudah ada catatan-catatan positif yang bertujuan dan juga untuk kesinambungan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dan untuk membahasnya, di tema 100 hari Asta Cita Prabowo Gibran, bersama kami di studio sudah hadir Bapak Nurdin Tambolon. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Pratiwi. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak? Sehat-sehat. Sehat ya? Ya. Beliau merupakan praktisi dan juga pernah di legislatif selama 4 periode dan di eksekutif sebagai tim ahli Wapres RI. Dan selain itu juga sudah bersama saya, sudah hadir, yaitu ada Mas Fitrah Faisal Hastiadi. Selamat sore Mas, apa kabar? Selamat sore Mbak Ayu, baik. Sehat ya? Sehat. Beliau merupakan ekonom Universitas Indonesia yang juga seorang praktisi di bidang ekonomi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir di studio NTV ini. Sama-sama. Dan sebelum kita memulai perbincangan kita pada sore hari ini, kita akan menyimak terlebih dahulu informasi berikut ini. Hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Indikator Politik Indonesia mengungkapkan Gen Z atau generasi yang lahir pada 1997 hingga 2012 mendominasi kalangan yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, dalam survei tentang evaluasi 100 hari kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih itu, angka kepuasan Gen Z mencapai 81%. Ia menyebut angka ini juga berperan dalam kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Dalam survei yang digelar pada 16 hingga 22 Januari 2025 tersebut, Burhanuddin memaparkan kepuasan terendah terlihat pada generasi baby boomers atau masyarakat yang lahir pada 1918 hingga 1964. Selisih kepuasan Gen Z dan baby boomers cukup tebal, yakni 8,3%. Kendati demikian, Burhanuddin menjelaskan angka kepuasan publik secara umum terhadap 100 hari kinerja Presiden Prabowo cukup, yakni 79,3%. Ia mengungkapkan setidaknya ada lebih dari 20 alasan yang melatari kepuasan 1.220 responden dari seluruh provinsi di tanah air terhadap kinerja Prabowo. Sebanyak 18,9% rakyat menilai Presiden adalah sosok yang tegas, berwibawa, berani dan bijaksana. Kemudian sebanyak 17,4% masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinan Prabowo. Selanjutnya 12,8% warga melihat Prabowo memiliki kinerja yang baik dan terbukti. Lalu sebanyak 9,2% publik menyenangi Prabowo karena banyak program kerja yang dicanangkan mulai terrealisasi. Bahkan 5,9% warga menyebut Prabowo sering memberi bantuan. Sementara 5,7% warga puas karena program makan bergizi gratis. Di 100 hari pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, kita mendapati informasi bahwa ternyata dari hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dari masyarakat sangatlah tinggi, bahkan melampaui dari hasil survei dari Presiden sebelumnya. Untuk melihat hal ini, bagaimana tanggapan dari Pak Nurdin? Ya, terima kasih Mbak Pratiwi ya.
sebenarnya kita tidak perlu heran bahwa kepuasan daripada masyarakat kepada Prabowo itu adalah memang sudah sepantasnya lah. Kita lihat sendiri bagaimana Pak Prabowo komitmennya ya cukup jelas, bagaimana beliau untuk memajukan bangsa Indonesia. Beberapa statementnya menyatakan bahwa dia akan betul-betul membangun Indonesia dan juga dia akan mengabdi kepada selama kehidupannya untuk mensejarahkan bangsa Indonesia, dan juga dia akan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia dan juga mengusir para koruptor dari Indonesia apabila mereka tidak berubah untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, sehat, pintar, dan sejahtera. Jadi komitmen ini juga disertai dengan tindakan-tindakan beliau seperti memulai memberikan makanan bergizi gratis, dan juga bagaimana kita menghadapi dengan negara-negara asing cukup tegas bahwa beliau akan menjaga daripada sumber daya alam kita dan memberikan sumber daya alam itu dibangun oleh bangsa sendiri. Beliau tidak membenci dengan negara luar, tetapi memprioritaskan bangsanya sebagai tuan di negeri sendiri di dalam membangun sumber daya dalam mensejahterakan tersebut. Komitmen ini adalah sangat segar di telinga daripada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia percaya bahwa beliau ini mampu melaksanakan daripada janji-janji kampanye beliau dan janji-janji beliau sebelum dilantik menjadi presiden dan sebelum dilantik dan sesudah dilantik. Kira-kira begitu, Mbak Berarti Pratiwi. ini intinya sebuah pencapaian sangat luar biasa ya Pak ya. Melihat juga sepak terjang yang dilakukan oleh presiden kita saat ini. Lalu bagaimana menurut Mas Fitra sendiri terkait dengan hasil survei yang sangat luar biasa ini? Ya Mbak Ayu, sebenarnya Pak Prabowo memulai kabinet ini dengan banyak sekali tantangan ya, terutama tantangan struktural. Nah, salah satu tantangan struktural yang coba untuk kemudian dicarikan solusi oleh Pak Prabowo adalah bagaimana middle class kita anjlok ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 itu anjlok 9,5 juta orang. Ya. Sekarang middle class kita tinggal 47,8 juta dari sebelumnya 57,3 juta. Artinya ada kebayangan pelemahan permintaan secara struktural yang kemudian membayangi potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini. Dan itulah yang sebabnya kemarin kenapa Pak Prabowo juga menghilangkan ranjau-ranjau ekonomi di tahun 2025. Salah satunya adalah melalui PMK 131 2024 yang mana PPN itu tidak jadi dinaikkan ya dari sebelumnya dari 11 ke 12%. Khusus untuk orang kaya saja gitu. Jadi orang-orang kelas menengah ini yang memang bebannya sudah sedemikian banyak itu kemudian dikurangi ya, atau setidak-tidaknya tidak ada ranjau ekonomi baru tahun 2025. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah selain itu program stimulus yang tadinya adalah sebagai kompensasi kalau PPN itu naik, tapi itu tetap dilaksanakan 265 triliun. Plus juga ada beberapa hal yang membuat saya rasa fokus atau prioritas anggaran yang memang fokus kepada konsumsi, sektor konsumsi. Bagaimana juga kita bisa melihat di tahun 2024 angka kemiskinan kita 8,57% itu terendah semenjak tercatat pertama kali tahun 1960. Nah ini suatu hal yang menurut saya membuat bagaimana persepsi publik ya pada pemerintahan Pak Prabowo ini cukup positif. Tetapi tentunya kalau kita melihat tadi ya potret angka kemiskinan yang turun, ini sebenarnya ada bayangan lain ya, middle class kita belum betul-betul pulih. Memang betul kalau kita bicara angka kemiskinan turun itu sebenarnya ada mekanisme kompensasinya berupa misalnya bansos dan juga hal-hal lain yang kemudian bisa membuat atau memitigasi dampak kemiskinan struktural. Tapi di sisi yang lain kalau kita bicara mengenai middle class, dia bukan orang kaya dan juga bukan orang miskin. Jadi bukan ini. Kelas yang bukan. Tapi dia tidak berhak dapat bansos, tapi dia bukan orang kaya begitu. Dan oleh karenanya saya rasa perlu juga untuk fokus bagaimana penciptaan industri padat karya. Yang mana selama ini kalau kita bicara mengenai sektor formal itu semakin terbatas. Orang semakin terlempar banyak ke sektor informal. Mereka tetap tercatat sebagai orang yang bekerja, tapi masalahnya adalah income mereka anjlok. Oleh karenanya saya rasa kemarin juga ada paket stimulus yang 265 triliun itu salah satu adalah untuk penciptaan atau insentif untuk industri padat karya. Yang mana saya rasa ini sangat
signifikan dan relevan ya untuk membangkitkan ekonomi kita sepanjang tahun 2025. Dan oleh karenanya persepsi positif itu saya rasa sebuah modalitas ya untuk kemudian bisa membangun ekonomi sepanjang tahun 2025 sehingga ya Pak Prabowo dalam hal ini juga bisa lebih luas ya untuk kemudian melakukan exercise anggarannya tanpa kemudian harus menghadirkan defisit yang lebih besar lagi. Dan kemarin by the way sudah keluar Inpres 1 2025 yang mana itu kemudian menunjukkan kepemimpinan pemerintah ya, kepemimpinan para pejabat untuk menunjukkan bahwa kita bisa berhemat, kita bisa efisien ya, dan pada akhirnya alokasi anggaran itu dibutuhkan dialokasikan ke tempat-tempat yang betul-betul prioritas. Nah betul, terkait dengan meningkatkan ekonomi Mas, ini kan kita juga tahu bahwa di program Asta Cita sendiri untuk ekonomi memang Presiden Prabowo menggemborkan terkait dengan penghapusan hutang UMKM. Dan itu mencapai angka 2,4 triliun, tidak sedikit tentunya Mas. Selain itu juga ada proyek untuk 3 juta rumah. Tentunya dengan ada ini, bukankah ini akan membuka sektor perusahaan dan juga para entrepreneur? Gimana tanggapan dari Bapak sendiri? Ya, jadi reaksi positif dari masyarakat itu adalah starting point yang bagus buat Pak Prabowo. Yang perlu sekarang kita lihat adalah dan dikerjakan oleh Pak Prabowo dan seluruh bangsa Indonesia, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di atas 8%. Jadi kalau kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi di atas 8%, semua daripada rencana-rencana yang dibuat oleh Pak Prabowo itu bisa dicapai. Ya, bisa dicapai. Apakah itu pendapatan dan juga nanti bagaimana investasi itu tumbuh. Kemudian pertumbuhan 8% itu hanya bisa didapat apabila investasi yang dibutuhkan untuk itu adalah sebesar 13.000 triliun lebih selama 5 tahun. Nah, mendatangkan investasi sampai dengan 13.000 triliun ini adalah bukan persoalan yang mudah. Inilah yang dipakai. Karena beban-beban daripada kewajiban di tahun depan itu sangat besar. Karena sekarang hutang kita itu adalah di atas daripada 8,3 ribu triliun. Di mana ada pengembalian daripada pokok hutang ada mencapai sampai 800 sampai 900 triliun. Dan juga makan bergizi gratis itu tambahan juga sekitar 72 triliun. Dan beban-beban lainnya yang tetap harus dikeluarkan. Jadi bagaimana pemerintah untuk bersinergi memasukkan investasi dalam negeri maupun foreign direct investment itu adalah sesuatu yang harus dicapai. Jadi goalnya itu bagaimana memasukkan investasi dengan 13.000 triliun lebih itu dan mengelola secara benar dengan tidak dikorupsi sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa di atas 8%. Sehingga nanti masyarakat sehat, maju, dan pintar itu 5 tahun mendatang itu bisa terjadi. Kemudian untuk pembangunan daripada rumah, yang sekitar 3 juta rumah per tahun itu, dan juga bansosnya, dan kemudian makan bergizi gratis tidak terganggu, ini adalah kerja daripada kabinet beliau ini haruslah profesional, dengan goal yang fokus terhadap pertumbuhan ekonomi 8%, dengan masuknya investasi sekitar 13.000 triliun, bagaimana caranya mereka menstrategikan itu bisa tercapai dan melakukan daripada pelaksananya. Saya sebagai seorang entrepreneur juga ya, sebagai pengusaha. Jadi kalau perencanaannya sudah dibuat, itu dengan bagus, mampukah diimplementasikan di lapangan dan juga mampukah dikelola sampai mencapai target di atas 8% itu, 8%, itu tidak mudah. Tidak. Nah, ini yang perlu harus didukung Pak Prabowo supaya semua menteri-menterinya dan semua elemen bangsa
itu bersatu padu dalam mendukung pencapaian itu. Agar Saya kira di situ nantinya dia. bisa mencapai 8%. Ini sangat Di menarik atas, sekali. bukan mencapai. Di Harus atas, di atas 8%. Di atas 8%. Ini menarik sekali Pak Nurdin, tapi ditahan karena kita harus break sejenak. Dan pemirsa, kita akan break terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali dengan topik bahasan 8% setelah mendengarkan dari uraian dari Presiden Prabowo. Tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah melihat kawan tenang. Ini sifat kita, harus koreksi diri, ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah diri. Pemerintah mentargetkan adanya kenaikan ekonomi sebanyak 8%. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Pak Nurdin terkait dengan adanya target pencapaian ekonomi 8% jika kita melihat kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Mbak Pratio ya. Jadi begini, kalau kita mau menaikkan 8% itu, targetnya Pak Prabowo menaikkan itu, hanyalah dengan mendapatkan investasi sebanyak kira-kira sekitar 13.000 triliun per 5 tahun ini, ya 5 tahun itu. Jadi dibagi dengan 5 tahun per tahun sekitar 2.500 lah itu, 2.500 triliun. Apabila itu dicapai, pembangunan daripada infrastruktur untuk mendapatkan akses kepada sektor-sektor produksi, kemudian membangun daripada Kementerian Pangan sesuai dengan Astacita, dan juga membangun daripada UMKM, itu semua investasi itu dikerahkan ke sana. Oke. Apabila itu dikerahkan, berarti menampung tenaga kerja dan meningkatkan daripada pendapatan negara. Sehingga nanti masyarakat itu tidak sebenarnya perlu lagi dikhususkan untuk makan bergizi gratis, karena mereka sudah bisa bekerja dan mendapatkan sesuatu. Nah, ini harus dicapai. Bagaimana caranya? Ya tentunya harus didukung oleh law enforcement juga, iklim usaha di Indonesia yang kondusif juga. Jangan sampai iklim usaha tidak berjalan. Jadi tidak ada korupsi, ya itu harus dihilangkan. Kemudian bagaimana penyediaan daripada tenaga kerja yang terampil. Yeah. Nah, ini semua investasi itu dikerahkan ke sana. Setelah dikerahkan ini ke sana, ini akan menghasilkan daripada feedback yang didapat daripada peningkatan investasi itu, peningkatan pendapatan, dan Kementerian Pangan akan bisa terjadi. Berarti artinya harus ada investasi di berbagai sektor ya Pak? Seluruhnya. Lantas menurut Bapak, jika Bapak melihat terkait dengan keadaan ekonomi di Indonesia saat ini, Ya. bagaimana Pak? Apakah mampu Pak untuk mencapai 8% ataupun melampaui 8%? Kita harus optimis. Kan beliau menyatakan bahwa jangan lagi ada korupsi. Semua fokus untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana kita melakukan itu? Nah, sekarang bagaimana komitmen daripada masing-masing semua stakeholder bangsa Indonesia, dimulai daripada pembantu-pembantu presiden sesuai dengan visi misi Astacita yang dilakukan dan target 8% pertumbuhan ekonomi itu, supaya tidak ada lagi rakyat yang miskin. Ya, kita harus semuanya mati-matian harus mendukung itu. Dan juga melaksanakan daripada law enforcement yang benar. Jadi tidak ada lagi tebang pilih dan lain sebagainya. Dan kita harus fokus bagaimana masuk di investasi itu dan juga menjaga itu dan mencapai iklim yang kondusif, iklim yang di Indonesia, sehingga nanti masyarakat luar
yang bisa memberikan dukungan, bantuan, investasi di Indonesia, mereka sudah percaya bahwa investasi mereka aman. Karena pemerintahnya sudah bagus komitmennya dan didukung oleh para pelaku dunia usaha yang profesional dan birokrat yang bersih, sehingga Indonesia menjadi subur dikunjungi oleh para investor asing. Dan mampu untuk dan mencapai investasi itu akan target. datang. Ya, baik. Ini menarik sekali. Saya ingin ke Mas Fitra. Mas, ini ada data. Tadi kan kita dari Pak Nurdin bahwa kita harus bisa optimis dengan berkolaborasi. Tentunya nantinya para investor akan datang untuk berinvestasi sehingga kita bisa mencapai angka 8% bahkan lebih. Namun ini ada data dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia ini hanya bisa mencapai di angka 5,1%. Bagaimana komentarnya? Iya, jadi tahun 2025 ini memang tahun yang penuh tantangan ya. Jadi bagaimana bahkan Bank Dunia harus merevisi pertumbuhan ekonomi dunia ya, yang dari sebelumnya 3% menjadi 2,7%. Nah, salah satunya adalah berasal dari purwarupa kebijakan Trump. Trump ini belum terpilih saja kemarin atau baru kemudian terpilih di bulan November, itu sudah menghasilkan guncangan. Sehingga saya menyebutnya sebagai purwarupa, dan ini kemudian bisa menimbulkan semacam disrupsi ya sepanjang tahun 2025 ini. Nanti kita akan bicara ke sana, tetapi kemudian kalau balik lagi ke target pertumbuhan ekonomi 8%, sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Pak Nurdin, ya hitungan saya untuk Bappenas ya, dan ini sudah ada dokumennya di RPJMN, 10.000 triliun untuk core infrastructures. Core infrastructures itu apa saja? Untuk water sanitation, water resources, ICT, energy, housing, dan juga transportation. Dua yang paling besar adalah, yang pertama adalah energy 3.600 triliun, yang kedua adalah ICT 1.800 triliun. Nah, memang kemudian Pak Rosan kemudian menambahkan 3.500 triliun lagi untuk sektor-sektor yang lain, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin sekitar 13.000 triliun. Tapi oke lah, kalau kita balik lagi ke core infrastructures itu, yang bisa dipenuhi oleh domestik ya, paling cuma 3.000 triliun. Nah, jadi misalnya ya, untuk kebutuhan sektor perumahan yang tadi 3 juta, untuk tahun anggaran 2025 ini, itu kita cuma bisa bangun 257.000 rumah, yang mana itu 8,58% dari total keseluruhan 3 juta rumah per tahun. Nah, tapi itu bisa dipenuhi dengan cara apa? Salah satunya adalah kemarin Pak Hasim juga sudah menyampaikan bahwa ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, dan bahkan Saudi Arabia yang sama-sama beramai-ramai berbondong-bondong mereka menyatakan komitmennya akan membangun 7 juta rumah. Nah, ini artinya external funding sini sangat krusial. Bagaimana tadi saya sampaikan 3.000 triliun maksimum domestik, karena kita nggak bisa lagi lebih dari itu ya. APBN kita sangat terbatas. Oleh karena kita butuh kemudian funding eksternal. Salah satunya kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo, kalau saya hitung-hitung, itu di luar negeri itu bisa 24 atau 25 hari. Itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi kemudian untuk kemudian mendapatkan minat investasi ya. Bagaimana kemudian di awal ketika Pak Prabowo datang ke China, terus melanjutkan ke Amerika Serikat, Brazil, Peru, bahkan sampai yang terakhir India dan juga Malaysia, itu sudah menghasilkan komitmen investasi sekitar 19 sampai 20 billion US dollar. Nah, ini suatu hal yang baru dari satu loop saja itu sudah menghasilkan 20 billion US dollar. Bahkan kemudian kalau misalnya kita bisa melihat Pak Prabowo melakukan ini secara cukup konsisten dan menjadi flagship dari Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo, yaitu outward looking policy. Pak Jokowi fokus kepada domestik ya, itu sudah 10 tahun terakhir. Tapi ternyata kita juga butuh ya external fundings, yang mana itu yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Dan itu menurut saya itu adalah cara untuk kemudian meningkatkan ya investasi kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tadi, gitu kan. Meskipun kemudian tantangannya tentunya masih sangat besar ya dan sangat signifikan, terutama dari sisi tantangan pendanaan tadi dari APBN yang juga sangat terbatas, dan juga tantangan eksternal yang mana tahun 2025 ini penuh dengan gejolak. Jadi saya rasa yang Bank Dunia 5,1% itu sebenarnya somewhat cukup baik lah ya, karena di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang justru anjlok dari sebelumnya 3% diprediksikan menjadi 2,7%, kita 5,1% ini kalau dari 2024 forecast kami itu 5,02%, artinya lebih tinggi kan, menjadi 5,1%. Dan by the way 5,1% ini kalau terjadi itu lebih tinggi dari rata-rata 10 tahun terakhir yang 5,07%. 5,07% kalau kita exclude data pandemi ya. Artinya ini adalah suatu progres lah. Kalau kita mencapai 8% kan, oh ya ini bukan Bandung Bondowoso ya. Jadi nanti harus ada loro jonggrang yang harus ditimpuk batu gitu kan. Tapi jadi artinya ini adalah suatu perjalanan panjang kita. Ya jadi 8% ini kalau saya lihat dari dokumen Bappenas bukan terjadi tahun 2025. Nanti mungkin nanti tahun 2027, 2028 atau 2029. Ya kita membangun fondasi lebih dulu lah. Iya.
Berarti itu artinya angka 51% untuk Indonesia bukan hal buruk sama sekali ya Mas. Dan ini juga sesuai dengan program dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan untuk Asta Cita ada swasembada pangan. Dan ini juga bahwa untuk keterangan ini sudah didukung oleh Ketua Kadin. Dan untuk itu kita akan melihat dulu keterangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM. Ya, program Asta Cita swasembada pangan ini memang sudah digemborkan dan mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Kadin, yang artinya para pengusaha sudah mendukung adanya program ini. Lantas Pak Nurdin, karena ini melihat para pengusaha sangat mendukung sekali program swasembada pangan yang digemborkan oleh Presiden kita, terutama ada statement dari Ketua Kadin yang menyebutkan bahwa ini program yang sangat bagus. Dari Bapak, sebagai seorang entrepreneur melihat ini seperti apa Pak? Kalau saya melihat ini adalah sudah tepat sekali apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Indonesia ini kan negara agraris, ya kan? Pulaunya terdiri dari berapa ribuan pulau dengan main islandnya yang besar. Itu semuanya bisa ditanami oleh tanaman, katakanlah padi dan sejenisnya ya, apa segala macam. Jadi yang paling mudah buat kita adalah bagaimana membawa rakyat kita rajin untuk bertani sehingga menghasilkan daripada padi atau beras yang cukup. Jadi jangan lagi kita mengimport daripada beras. Penduduk kita 270 juta lebih ya. Jadi kalau kita fokus membangun dari persawahan, membangun daripada irigasi, membangun dari pasca panennya, industrinya, pasarnya kita saja cukup untuk menampung daripada produksinya. Kenapa kita nggak fokus? Nah sekarang bagaimana investasi yang dibutuhkan untuk dari membangun persawahan baru, sedangkan bisa kita lihat ya, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, bisa mereka mengekspor daripada beras. Bahkan pertumbuhan daripada ekonomi mereka itu masing-masing itu Vietnam itu bisa mencapai 8% lebih. Begitu juga dengan Thailand. Karena tidak dipikirkannya lagi makan daripada rakyatnya. Karena sudah ada daripada pertanian yang difasilitasi atau didukung oleh pemerintah. Jadi swasembada pangan itu memang harus kita lakukan secepatnya. Walaupun kita belum mampu di tahun 2025 secara maksimum, di tahun berikutnya itu harus kita capai swasembada pangan. Menurut saya, sebagai entrepreneur, lahan kita ada, masyarakat ada, kita punya pupuk, punya infrastruktur yang bisa secara minimal sudah bisa melakukannya dan membangun dan diberikan suatu namanya insentif kepada yang bisa masuk di sektor itu. Menurut saya ini adalah salah satu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo dan mudah kita ikuti semuanya bangsa Indonesia. Begitu. Baik, itu artinya bahwa swasembada pangan ini bisa menjadi kunci untuk keberhasilan dari Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto. Lantas apakah ada hubungannya dengan penghematan anggaran yang sudah saat ini dilakukan? Tahan, kita akan bahas ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam NTP Prime. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan ke dialog, kita akan mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengurangan dana untuk perjalanan dinas. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini, ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Baik, kita sudah melihat sama-sama bahwa Presiden Prabowo dengan tegas menegaskan terkait dengan penghematan anggaran dinas. Melihat hal ini, Pak Nurdin, bagaimana menurut Bapak, apakah penghematan anggaran dinas ini ada hubungannya dengan program Asta Cita, Pak? Pertama ya, anggaran itu jangan disia-siakan. Itu dulu pertama. Anggaran itu adalah diarahkan kepada sektor-sektor produksi. Jadi anggaran kita ini sudah terbatas, itu disia-siakan lagi, mau jadi apa Republik ini? Kan begitu. Kita lihat aja saya melihatnya sebagai seorang entrepreneur ya. Jadi kalau sempat masih ada anggaran kita yang tidak produktif penggunaannya, ini adalah kesalahan besar. Kecuali kita punya pendapatan itu sudah berlebih untuk membangun. Bolehlah bermewah-mewah. Tapi kalau kita sekarang bicara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, supaya orang miskin berkurang dan lama-lama miskin tidak ada, kita harus sakit-sakit dulu lah di awal ini. Dan utamanya adalah anggaran itu diarahkan kepada sektor-sektor yang menghasilkan produksi. Dalam hal ini swasembada pangan adalah merupakan top priority menurut saya. Karena ini langsung digeluti oleh masyarakat luas seluruh Indonesia. Apabila orang sudah makan, sudah tidak lapar lagi, mereka sudah akan mudah ditingkatkan lagi produktivitasnya dan ditingkatkan lagi kesehatannya, kemudian dia akan semakin pintar dan semakin maju untuk berkembang lebih selanjutnya. Jadi anggaran-anggaran yang menurut saya untuk perjalanan dinas, pesta-pesta segala macam, saya mendukung daripada apa yang dikatakan Prabowo, itu dihemat dulu lah. Jadi bagaimana kita melakukan daripada peningkatan ekonomi kita, membangun daripada sektor daripada industri tadi, sektor daripada energi, pangan, kewirausahaan itu, dengan membangun UMKM tentunya. Karena UMKM ini adalah yang banyak ditangani oleh masyarakat menengah ke bawah ya, atau masyarakat miskin bisa masuk di situ, tergantung kepada aktivitas dan produksi yang akan mereka, barang dan jasa yang akan mereka lakukan sesuai dengan jenis dari sumber daya alam yang ada di daerahnya, sehingga mereka bisa kelola sendiri. Jadi tidak semuanya kita import lagi barang-barang kecil, itu tingkatkan itu UKM itu, UMKM dan UKM-nya itu. Saya kira begitu. Baik, Mas Fitra, ini kan ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang mengharuskan ada penghematan anggaran dinas. Sementara kita tahu bahwa program dari pemerintah banyak, Mas, ada makan bergizi gratis, kemudian ada pembangunan rumah untuk masyarakat sebanyak 3 juta rumah, kemudian ada juga penghapusan hutang UMKM. Dan jika kita melihat situasi saat ini,
apakah mungkin bisa mencapai 8%? Dan bukankah artinya jika kita melihat banyaknya program itu tandanya pemerintah harus menggenjot sistem ekonominya? Iya, jadi first thing first, kita harus bicara mengenai prioritas ya. Memang dari tahun lalu saya sudah menyampaikan bahwa ada potensi pembengkakan anggaran tahun 2025 ini. Kalau kita lihat prognosis tahun 2025 berdasarkan nota keuangan, itu ada defisit 620 triliun ya, 2,5% dari GDP. Nah, tapi itu bisa membengkak menjadi 800 triliun. Dari mana? Pertama, dari potensi shortfall dari revenue. Revenue kita yang kemungkinan 2.996 triliun, itu 2.490 triliun ini dari pajak, 945 triliun dari PPN. Nah ini saja ada beberapa potensi shortfall hingga 100 triliun. Itu baru dari sisi revenue. Dari sisi belanja, itu ada potensi peningkatan 100 sampai 130 triliun. Kenapa? Karena banyak anggaran prioritas yang saya hitung sampai 1/9 itu bisa meningkat ya secara cukup signifikan. Dan surprisingly, Pak Prabowo kemarin dalam speech-nya itu juga menyatakan bahwa beliau bersama-sama Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani, itu sudah menghitung sampai 1/9. Makanya keluar Inpres 1 2025 yang bahkan kemudian beliau membicarakan mengenai potensi pemotongan atau penghematan anggaran 306 triliun. Yaitu sesuai dengan apa yang saya hitung sebelumnya, dia potensi peningkatan anggaran sampai 250 triliun, yang mana itu bisa sampai 2,9% dari GDP kalau kita hitung-hitung. Dan itu pasti postur fiskal akan sangat jelek sekali. Dan Pak Prabowo sepertinya menyadari itu, sehingga prioritas kepada sektor-sektor yang memang memberikan dampak penggandaan ekonomi paling signifikan. Tetapi di sisi yang lain, misalnya ada anggaran-anggaran yang kemungkinan dipotong misalnya dari sisi infrastruktur. Nah itu bukan artinya tidak dikerjakan, tapi diserahkan kepada swasta. Makanya tadi Kadin, di acara Kadin tadi juga Pak Presiden juga menyampaikan, dan itu juga diafirmasi oleh Ketua Kadin, Pak Anin kan, bahwa ya pengusaha juga siap untuk membantu pemerintah. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih bisa di atas 5% di tahun ini, ya mungkin akan menuju 8% nanti sampai tahun 2029, tanpa harus kemudian mengorbankan anggaran sampai kemudian defisitnya membengkak. Kalau defisit membengkak, kepercayaan investor itu kan menjadi sangat negatif gitu ya. Dan tadi yang saya sepakat juga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ini nanti ada perang, ada segala macam. Jadi intinya kalau dari sisi istilah militernya tuh istilah Latinnya si vis pacem para belum. Kalau misalnya dalam keadaan damai, kita harus siap-siap untuk perang gitu kan. Dalam keadaan yang sebenarnya biasa-biasa aja sekarang, tapi kita harus siap, nanti akan ada gejolak-gejolak ekonomi tahun 2025. Nah untuk itu maka kita harus hemat. Sebagaimana juga kemudian dilakukan oleh pemerintah-pemerintah lain, seperti misalnya di Argentina, Javier Milei, itu memangkas anggarannya sehingga sebelumnya itu defisit menjadi surplus dan bahkan ekonomi bisa tumbuh. Bahkan Donald Trump itu sudah dengan kementerian efisiensinya, Department of Government Efficiency, itu juga sudah melakukan langkah-langkah pengurangan anggaran gitu kan. Dan ini sudah menjadi patron dunia, dan saya rasa ketika Pak Prabowo melakukan itu sangat-sangat bisa diterima gitu kan. Kita bisa melaju ekonominya tanpa kemudian harus membebani perekonomian di jangka menengah panjang. Tapi ini sendiri untuk penghematan anggaran dinas ini mengandung pro dan kontra, Mas. Kita tahu semua pasti ada pro dan kontranya. Tapi apakah betul untuk penghematan anggaran dinas ini nantinya memang untuk akumulasi untuk program 8% ekonomi? Saya rasa semua harus diarahkan kepada itu semua ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003, money follow function. Kita juga harus melihat ini sebenarnya duitnya buat apa. Harus ada value for money-nya. Kalau dinas buat jalan-jalan aja, memang mungkin ada dampak ekonominya. Tapi mungkin tidak besar dibanding ketika misalnya fokus itu semua ke program prioritas pemerintah. Ya, daripada kemudian bikin seminar, kemudian jalan-jalan yang kemudian outputnya juga nggak jelas gitu kan. Outcome-nya juga kita tidak bisa lihat. Nah, jadi prioritas saja kepada Astacita tadi. Jadi anchor-nya itu Astacita, sehingga kalau misalnya kita berpegang pada itu semua, sehingga 8% menurut saya bukan impian lagi. Kalaupun itu tidak tercapai, saya ingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Kalau kita ingin mencapai langit, kalaupun jatuh masih berada di antara bintang-bintang. Itu artinya kalau nggak sampai 8%, masa 6% atau 7% nggak tercapai sih gitu kan. Tapi untuk penghematan anggaran ini apa tidak dinilai sangat ekstrim? Saya rasa tidak ekstrim, karena berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa akan ada potensi pelebaran defisit ya kalau misalnya ini kita tidak berhati-hati. Dan itu sudah dipindai oleh Pak Prabowo dengan Kementerian Keuangan juga, bahwa potensi defisit ini bisa dikurangi ya, bisa kemudian dipotong anggaran-anggaran yang memang tidak perlu. Tadi misalnya, buat apa kita mengadakan acara ratusan orang hanya untuk seremoni saja, gitu kan? Itu kan bisa dipotong untuk anggaran-anggaran yang memang lebih kemudian fokus pada pembangunan SDM, pembangunan pendidikan dan seterusnya.
Apakah itu akan efektif? Jika kita hanya mengadakan pengurangan anggaran untuk dinas saja, apakah akan efektif? Atau mungkin ada solusi lain? Kalau dari Inpres 1 2025 itu bukan hanya dinas ya, tapi kita lihat bagaimana anggaran infrastruktur misalnya yang sudah dibuat, tapi kemudian dilihat bahwa oh ternyata ini kalau dialihkan ya itu masih bisa lebih signifikan karena banyak juga anggaran-anggaran infrastruktur yang dibuat tanpa kajian yang memadai. Maka itu yang kemudian dilihat oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu dan juga itu diresonansi oleh Pak Wamen Keuangan Thomas Jiwandono bahwa kalau ada beberapa anggaran infrastruktur, misalnya sekitar 100 sampai 150 triliun, itu bisa dialihkan untuk anggaran prioritas ini. Selain tadi ya, anggaran-anggaran untuk dinas dan lain-lain yang tidak terlalu penting. Gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Fitra. Ini sangat menarik sekali, ternyata memang banyak sekali yang perlu kita lakukan untuk peningkatan ekonomi di angka 8% bahkan lebih ini. Pemirsa, kita akan break sejenak. Terima kasih untuk Pak Fitra atas kehadirannya di studio ini. Sehat selalu. Tetap saksikan NTV Prime Dialog. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita akan mendengarkan keterangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis. Bergizi kita berjalan, alhamdulillah kita telah luncurkan tanggal 6 Januari yang lalu. Sampai sekarang berhasil melayani 650.000 anak-anak kita di 31 provinsi. Ini berkat kerja keras banyak pihak, ya. Kepala Badan Gizi, jajarannya, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Bappenas, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati, tentunya Menteri Keuangan. Dan untuk Januari sampai April 2025, program ini sasarannya adalah 3 juta anak. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta. Program makan bergizi gratis ini sangat disambut oleh masyarakat Indonesia, tentunya sangat disambut dengan antusias. Dan menurut Pak Nurdin, Pak, terkait dengan program makan bergizi gratis ini, apa pendapat Bapak? Apakah nantinya program makan bergizi gratis ini dapat mensejahterakan rakyat, Pak? Ya, saya kira gini ya. Kalau menurut saya, makan bergizi gratis ini adalah bridging condition ya, kondisi yang ditalangi oleh pemerintah. Jadi gini, buat saya pemberian bergizi gratis ini adalah memang kita terpaksa harus presiden ataupun pemerintah terpaksa akan memberikan itu karena melihat daripada masyarakatnya yang sangat miskin dan hampir tidak mampu untuk membeli makan untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Sehingga ini diperlukan. Nah, sekarang ini kan memerlukan banyak orang dan banyak biaya. Harusnya rencana dan juga strategi pelaksanaannya harus tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. Bagaimana dia itu? Jadi artinya tepat mutu itu, harga dengan mutu yang disiapkan itu tidak ada yang dikorupsi dan tepat sasaran orangnya dan juga tepat waktu yang diberikannya. Dan menurut saya ini harus dibuat secara bertahap. Ya, Januari naik, tidak bisa langsung drastis begitu ya. Melihat daripada sistemnya. Sistemnya juga itu harus dibangun secara baik dengan menggunakan sistem digital dan dari kependudukan sudah ada siapa-siapa sebenarnya yang pantas untuk menerimanya. Nah, ada positifnya melakukan ini, tapi ada negatifnya juga. Positifnya adalah yang miskin bisa diberikan gizi dan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang tangguh dan pintar di kemudian hari
yang bisa dipakai bangsa ini juga untuk membangun Indonesia. Artinya dia seolah-olah kalau tanaman itu dia dipupuk. Jadi kalau dia dipupuk, kan produktivitasnya akan tinggi. Kalau dia tidak dibiarkan, berarti produktivitasnya akan rendah. Itu benar. Tetapi ini harus dibikin jangka waktu ya. Apabila pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai di atas 8%, menurut saya secara perlahan-lahan ini harus dihilangkan. Karena ini tetap akan membuat orang juga jadi bodoh jadinya nanti kalau ini berkelanjutan. Jadi harus dia diberikan opsi untuk mencari makanan sendiri oleh orang tuanya, karena nanti tidak ada yang miskin lagi. Itu yang menjadi yang utama harus dilaksanakan sejak dini ini. Jadi hanya waktu tertentu kita ini harus melakukannya. Kalaupun nanti ini dilembagakan adalah dengan data yang akurat, siapa-siapa yang harus tidak mendapat manfaat daripada pertumbuhan ekonomi yang bagus, ini baru pemerintah akan melakukannya. Ini di seluruh dunia pun banyak negara yang sudah melakukan ini. Dan itu sejak seperti India itu juga melakukan ya. Dan negara-negara lain di dunia. Jadi Indonesia dengan melakukan ini sudah bagus. Targetnya itu seperti saya katakan tadi, memupuk daripada anak-anak sekolah. Seperti yang dikatakan Pak Prabowo barusan di televisi, untuk harus dilaksanakan dan sudah mulai tanggal 6 Januari kemarin, dan seterusnya ini akan berkelanjutan mencapai jumlah yang telah direncanakan. Ini memang itu sudah berjalan Pak, dan memang sudah hingga saat ini progresnya juga sudah amat baik. Namun kita masih dihadapkan dengan berbagai tantangan Pak. Salah satunya program makan bergizi gratis ini bergantung dengan infrastruktur di daerah masing-masing, kemudian juga dengan keterbatasan SDM. Menurut Bapak sendiri, apakah hanya dua elemen tersebut atau ada faktor lain yang nantinya mungkin akan membantu untuk kesuksesan dari program makan bergizi gratis ini? Kesuksesan bergizi gratis ini adalah bagaimana menyampaikan daripada makanan itu tepat mutu, tepat waktu, dan tepat harga ya. Jadi kalau ini tidak direncanakan dengan baik, tidak dibuat menjadi suatu sistem yang bisa dikontrol dari mana saja pun ya, dengan pakai pemakaian digital, itu kami coba buat itu. Jadi dari siapa yang daripada surveinya atau daftar mereka yang miskin itu di tiap desa, kabupaten sampai dengan provinsi, siapa yang pantas, dan dia dikontrol dengan sistem. Kan udah ada Badan Gizi, dan juga ada tadi Departemen Dalam Negeri, Dukcapilnya itu bisa sama-sama seperti itu dibuat. Nah, ini adalah menjadi suatu kunci utama kesuksesannya. Ini yang dikhawatirkan memang. Apabila itu nanti tidak tepat mutu, tepat waktu, dan tepat orangnya, ya ini kan percuma juga. Jadi kalau memupuk tanaman itu harus ke pohon tanamannya yang masuk. Nah, poin ini yang harus diseriusin, dan betul-betul orang yang melakukan itu adalah betul-betul tidak membuat suasana gaduh, artinya ada yang korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik sekali Pak. Itu tandanya berarti kita jika ingin program makan bergizi gratis ini menjadi program yang bisa berkembang dengan sangat baik, itu tandanya kita perlu dengan infrastruktur yang ada, kemudian sumber daya juga, dan tadi kolaborasi serta komitmen ya Pak ya. Nah, anggaran untuk makan bergizi gratis ini sangat banyak Pak. Menurut Bapak, apakah dengan anggaran yang besar ini akan menutup kemungkinan tidak terjadinya korupsi? Jadi korupsi itu terjadi adalah ada niat dan ada kesempatan. Jadi ada niat, ada kesempatan ya. Memang saya sudah punya niat. Jadi ada kesempatan saya bisa menjadi korupsi. Atau kita lihat
kita tadinya tidak ada niat mencuri, tapi ada kesempatan. Kelihatannya ini kalau kita ambil ini tidak masalah, tidak ketahuan. Nah, bagaimana pemerintah NK ini, niat dan kesempatan ini harus dihilangkan. Jadi ada pun niatnya, kesempatannya nggak ada. Karena itu dibuat dengan sistem. Jadi sistem digital itu yang menunjukkan siapa nama-namanya dan menerimanya, bagaimana lagi orang akan korupsi. Karena semua sudah masuk di aplikasi daripada makanan bergizi gratis, siapa orangnya, dan orangnya itu pun bisa dikontrol. Batang itu, kalau seperti perkebunan kelapa sawit, batang itu bisa kita kontrol. Jadi dengan sistem itu, orang akan tidak bisa melakukan daripada kesempatan tadi itu. Niatnya tidak akan timbul lagi, tidak ada kesempatan. Selama itu bisa dilakukan dengan sinergitas antara polisi, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini mulai dari kelurahan, RT, RW, kecamatan, kabupaten, ya, sampai ke menterinya, dan juga Badan Gizi Nasional, kemudian supplier daripada makanan bergizi gratis ini sudah diatur sedemikian rupa, dan masing-masing orang yang menerima itu juga memberikan feedback. Ini akan minimum mengurangi daripada niat dan kesempatan untuk katakanlah korupsi tadi itu. Dan itu yang berbahaya sama sekali. Katakan, karena anggaran kita itu kan 72 triliun untuk 3 juta anak atau berapa juta anak lah itu kan pertama ini. Nah, jadi kalau ini memang dilakukan secara benar, ini sangat menguntungkan. Tetapi kalau ini dilakukan hanya membuang-buang air ke laut saja, jadi sehingga menurut saya adalah bagaimana bangsa ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 8% ini karena demografi daripada tenaga kerja kita masih sangat besar sampai dengan 2038. Di situ dicapai di angka atas 8%, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi yang kita kasih makan bergizi gratis, semuanya sudah makmur dan sejahtera. Itu menjadi tujuan utama daripada berbangsa dan bernegara ini. Pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, itulah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo kalau kita lihat daripada apa yang beliau canangkan dan laksanakan sejak dilantik menjadi presiden. Baik, gitu. itu menarik sekali. Itu tandanya lagi-lagi untuk pengawasan dan kolaborasi sangat diperlukan ya Pak ya. Betul. Untuk semua sistem. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali dialognya, berikut kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar koruptor-koruptor yang perbuatannya sudah jelas terbukti agar tidak dihukum ringan. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Ya, pemerintah dengan sangat tegas menyebutkan bahwa pelaku korupsi harus dihukum tidak dengan ringan. Pak, melihat ini, bagaimana menurut Bapak, apakah komitmen dari pemerintah untuk memberantas korupsi ini sudah cukup atau seperti apa? Apa yang dikatakan Pak Prabowo itu adalah angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia.
tetapi itu adalah berita jelek bagi orang koruptor-koruptor, kan begitu. Jadi, tapi yang angin segar itu mungkin sampai 270 juta. Tapi yang kekhawatiran itu mungkin hanya ya ribuan lah ya, puluhan ribu, ya terserahlah seberapa. Jadi menurut saya memang harus itu law enforcement itu penegakan hukum. Nah, kalau semuanya masih tetap ada korupsi dan lain sebagainya, ini bagaimanapun kebocoran daripada pembangunan ini, pembangunan ekonomi kita yang dicanangkan 8% itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Selama ada korupsinya dan kemudian masih ada cawe-cawe politik dan lain sebagainya, ya udahlah, itu udah harus dihentikan dengan pemerintahan Prabowo ini. Kita sama-sama membangun, merubah daripada wajah pemerintahan kita untuk menjadi pemerintahan yang bersih, itu tidak sulit apabila kita mau. Kemudian kalau orang-orang yang sudah terlanjur korupsi, ya sudah punya dosa di situ, Pak Prabowo juga menyatakan, oke lah kita maafkan, tapi kembalikanlah yang kau curi itu supaya bisa dimaafkan. Berapa yang dicuri? Jadi kalau kerbau yang dicuri, kembalikanlah kerbau mungkin kalau kerbau kakinya 4, yang dikembalikan mungkin 3 atau apa. Ya terserahlah ya bagaimana pengertiannya. Dan bagaimana pemerintah itu tegas seperti itu, mungkin bisa dibikin satu contoh ya pemerintah Pak Prabowo. Contoh, ada yang korupsi, bagaimana hukuman terberat yang akan dilakukan. Kalau dulu Cina itu ya pertama itu ada yang misalnya, ya tahulah kita di sana hukuman di komunis dan di mana itu ada hukuman macam-macam kan. Nah, di Indonesia gimana? Berani nggak kita melakukan sesuatu hukuman menjadi salah satu contoh sehingga yang lain efek jerah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Dan bagaimana dengan undang-undang kita? Dan memang korupsi inilah sekarang yang menjadi problem bangsa ini. Saya kira dengan adanya himbauan Pak Prabowo, yang lain ikutlah. Marilah kita bersama-sama membangun bangsa. Udahlah, hilangkan aja lah korupsi dulu, toh kita sudah cukup makan kok. Ngapain lagi? Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Itu tandanya bahwa kita sangat mengapresiasi terkait dengan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di negeri ini ya Bapak ya. Ya, terima kasih sekali Pak Nurdin sudah hadir di tempat ini. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa, kita akan jeda untuk mendengarkan azan maghrib.